Ya Mas, takut kebawa mimpi Mas. Oke, udah sikat ya. Sorry. Mas Bayu ya, saya kan belum host ya Mas. Oke, siap, bentar ya Mas ya. Oke. Sudah Mas. Oke ya, oke, terima kasih. Tadi sampai screen aja deh. Baik, jadi ternyata tadi kan sampai sini kita ya. Ini loh yang terjadi itu. Seperti kita ketahui, pembuluh darah itu kan mengandung darah yang mengalir kan. Kita lihat di sini, kotak abu-abu ini. Kotak abu-abu ini menunjukkan slice kita nih, slice yang sedang kita eksitasi ini. Nah, awalnya RF 90 derajat tadi ini diberikan pada kotak abu-abu gitu ya. Tembakkan ke sini. Ya. Kemudian kan dia kan nunggu ya. Dia nunggu, butuh proses. Tadi kan mengaktifkan gradient phase encoding, kemudian baru kita berikan RF 180 kan. Tetapi darah yang ada di dalam pembuluh darah, dia itu kan tidak diam. Dia bergerak kan. Karena dia bergerak, makanya yang tadinya itu kena RF 90 derajat, tapi dia sudah pindah keluar dari kotak abu-abu. Oke? Dia pindah keluar dari kotak abu-abu yang tadinya tereksitasi di dalam kotak abu-abu, dia pindah keluar nih. Sekarang dia di sini nih. Nih, saya kasih panah di sini. Oke. Tadinya dia di sini, di dalam kotak abu-abu, kemudian karena ini butuh waktu dari 90 ke 180, makanya dia udah pindah. Oke? Diganti dengan fresh blood, darah baru. Atau CSF pun CSF baru yang mengisi kotak abu-abu. Diberikanlah RF 180 derajat kan? Tapi sayangnya RF 180 derajat tadi itu mengenai darah yang baru. Sehingga apa? Ya sehingga kotak abu-abu tadi yang darah, dia tidak mendapatkan 2 RF 180 dan 90. Akibatnya no signal. Signal void. Karena apa? Karena aliran, flow void. Gitu ya. Sementara yang lain, organ-organ stasioner yang tidak bergerak, tetap mendapatkan RF 90 dan tetap mendapatkan RF 180. Sehingga ya tetap akan menghasilkan sinyal. Kalau kita kembali ke sini tadi, tulang, spinal cord, muscle, kan dia tidak bergerak kan? Maksudnya dia tidak mengalir. Sehingga bagian yang sama akan mendapatkan RF 2 kali, RF 90 dan 180. Makanya tidak flow void. Tetapi semua yang mengalir dengan ini juga ada faktor kecepatan ya. Kecepatannya berapa? Itu akan mengalami flow void. Jadi hal yang sangat sederhana, tapi teman-teman ini hal yang membantu juga karena saya pernah ketemu kasus radiolog salah baca dianggap ini adalah tumor, teman-teman. Karena loh, kok ada hipointens ya di dalam kanalis vertebralis. Jangan-jangan ini tumor. Oke, kita langsung ke praktek gini. Kalau teman-teman nanti ditanyain oleh radiolog seperti itu, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah A, kita injek kontras, ataukah B, apa kira-kira? Menambah sekuen yang lain mungkin, Mas? Ganti Apa itu? sekuen. Apa itu? Spineco. TE intermediate. Spineco.
Jadi sekali lagi, ini kita masih dalam konteks pembahasan kita perbedaan spin echo dan gradient echo loh. Ini kalau bikin spin echo, muncul flow void. Dokter beranggapan ini apa ini? Apakah ini tumor atau lesi? Hitam di sini. Kita ragu-ragu. Apakah dengan intermediate TI itu akan membantu menjawab pertanyaan ini? Kalau kita lagi bicara konteks tentang flow void. Nambah sekuen yang tergantung dari objek tadi Mas, yang misalnya kayak dia Apa tuh? Spesifik. Irem, Mas. Kita tambahkan gradient echo. Kan kita lagi bahas mengenai bedanya spin echo sama gradient echo. Ini terjadi karena kita selalu menggunakan sekuen berbasis spin echo. Turbo spin echo tuh spin echo nggak? Spin echo. Spin echo. Makanya muncul artefak ini, flow void. Dokter bingung, ini apa ya? Apakah ini tumor atau ini lesi? Kita jangan buru-buru injek kontras. Kita tambahkan, memang harus curiga, kita tambahkan satu sequence dengan basis gradient echo. Kenapa? Untuk membedakan, untuk menyingkirkan, ini memang sesuatu benda padat, atau ini sebenarnya adalah aliran. Kalau kita pakai gradient echo dan dia hilang, berarti itu adalah kalau kita pakai gradient echo dan itu hilang, berarti itu adalah flow apa tadi Mas? Flow void, betul. Itu bukan massa. Tetapi kalau kita pakai GRE dan itu masih ada, berarti itu adalah benar-benar sesuatu. Baru kita ya bisa massa, bisa ada beberapa bentuk AVM juga. Gitu ya. Jadi kalau kita berkutat mengenai flow, ya ini kan tadi kan yang saya tangkap dari teman-teman mengenai kalau kita masih beranggapan intermediate TI, berarti kita masih perlu mendalami lebih mendalam mengenai karakteristik dari sequence pulsa yang bermacam-macam tadi. Oke. Memang sampai detik ini kalau kita survei, coba lihat AMRI masing-masing tempat PKL atau di rumah sakit Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu semua yang kita pakai TSE, FSE. Hampir 95% mungkin itu. Ya, 5% sisanya baru nanti FFE atau GRE atau kalau di Siemens flash gitu-gitu ya. Memang sedikit memang. Kebanyakan kita masih menggunakan tetap menggunakan sekuen-sekuen turbo spin echo. Oke, apakah cukup jelas? Ini sudah sesi ketiga, berarti 45 kali 2 plus ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kita nggak usah banyak-banyak. Kita hanya hari ini membedakan karakter spin echo dan gradient echo dulu di sini. Dari sisi fenomena flow void dan kenapa flow void itu terjadi. Mubeng atau mudeng? Saya sambil balas WA ya. Tapi aku baru tahu loh Mas loh perbedaannya Masnya penggunaan GRE. Aku serak Mas. Ya, padahal belum ngomong ya. Ya, memang hal seperti ini biasanya teman-teman aplikan ya yang belajar. Tapi kan sekarang kita teman-teman sudah jadi expert semua D4 MRI lagi ya, akan alangkah lebih saktinya gelarnya apabila kita juga mendapatkan informasi tambahan seperti ini. Jadi tidak menurunkan karena terutama untuk teman-teman yang menggunakan 3 Tesla, untuk teman-teman yang menggunakan 3 Tesla itu nanti akan ketemu beberapa persoalan ya. Persoalannya terutama kok spin echo nggak bagus ya di 3 Tesla ya. Jadi biasanya saya akan lebih menggunakan T1 gradient echo untuk brain. Kenapa? Karena waktunya cepat, ketajamannya bisa terjaga, star-nya tidak tinggi, gitu. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu tadi vaskularnya akan hiperintens. Dokter akan
kok hiperintens, apakah ini karena post kontras gitu dan sebagainya. Jadi harapan saya dengan membahas hal seperti ini juga kita lebih membuka diri ya, lebih lebar lagi. Yang kita atur itu ternyata tidak cuma T1, T2-nya, TRTE-nya, tapi juga pemilihan sequence pulsa yang tepat. Dan sequence pulsa itu kalau kita kembalikan ke konteks yang sesuai literatur adalah ya tadi spin echo, gradient echo, kemudian nanti ada turbo spin echo dan turunannya banyak. Dan percayalah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah bidang sequence pulsa itu bidang yang tidak pernah berhenti loh. Ada terus ini. Nanti ketika setahun lagi, 2 tahun lagi menjadi radiografer MRI full atau mungkin 5 tahun lagi itu pengadaan MRI baru. Wah, masing-masing vendor berlomba-lomba. Saya punya sequence namanya Disco. Saya punya sequence namanya Caipirinha. Saya punya sequence namanya ini. Terus kita bengong. Wah, ini apa ya maksudnya? Jadi mudah-mudahan kita bisa memulai untuk belajar bareng-bareng supaya kita bisa, karena bagaimanapun juga sequence-sequence baru itu sebenarnya dia adalah sequence-sequence yang merupakan turunan dari kakek moyangnya yang notabene cuma 2 ini sih. Turbo spin echo dan gradient echo. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup untuk hari ini? Mas, maaf Mas, mau nanya. Tapi Silakan. kalau nggak nyambung, apa ya? Nggak apa-apa, tenang aja. Kan teman Saya- semua di sini. Ya, saya penasaran aja. Ini kan tadi kalau GRE bisa untuk melihat vaskularisasinya, Mas ya. Mm-mm. Apa bedanya sama kalau TOF, Mas? TOF itu gradient echo. Oh, alah, iya. Ya. Jadi TOF itu bukan nama sequence. TOF itu adalah time of flight. Jadi kita sebenarnya kita bisa bilang seperti pembobotan memaksimalkan efek flow. Tapi kalau teman-teman lihat, sebenarnya TOF itu adalah 3D gradient echo. Jadi kita melihat lebih ke bawah lagi ya, ke dasar lagi. Oh, berarti TOF itu sekuennya GRE ya, Mas ya? Yes, TOF itu selalu GRE. Makasih ya, Mas. Oke, Mas izin bertanya. silakan. Berarti tadi kan GRE bagus di yang B0-nya 3 Tesla ya, Mas. Berarti kalau maksud saya hubungannya dengan sekuen dengan pulse sekuen dengan kekuatan magnet itu gimana ya? Kenapa dia lebih bagus di 3 Tesla gitu Ya, ketimbang jadi di 1,5? oke. Jadi memang ini ya, sebenarnya kita memang tidak bisa sesimpel itu langsung menarik sebab akibat ya. Oh, gradient echo lebih bagus. Itu nanti akan tergantung organnya apa. Ketika kita mau buat T1 atau kita buat T2, itu sebenarnya beda-beda nanti. Jadi pertama ya Mbak ya. Pertama adalah dari sisi image contrast sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita mau dokter tolong dong buatin T1 aksial gitu ya. Brain. Coba deh, kalau teman-teman perhatikan kiri dan kanan ini lebih suka mana? Saya kasih clue. Lihat perbedaan sinyal antara gray dan white matter-nya. Yang spin echo lihat di sini. Ini kan tidak terlalu tegas ya. Ini hiperinten, ini hipointen, tapi kan tidak terlalu tegas ya. Ya nggak sih? Iya, Mas. Iya. Coba lihat yang sebelah kiri. Lebih tegas nggak girus-girusnya nih? Tajam, Mas, kirus-kirusnya, Mas. Jadi kontras jaringannya lebih bagus. Nanti kenapa seperti ini? Kalau teman-teman pernah dengar, oh ketika 3 Tesla, 1,5 naik ke 3 Tesla lebih besar B0, nanti T1
relaxation, waktu relaksasi T1-nya itu meningkat. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita punya rumus nih, saya punya rumus di 1,5 Tesla, itu kombinasi TRTE-nya yang bagus itu 650 dengan 2 milisecond, contoh ya. Itu kalau rumus itu kita pakai di 3 Tesla, tidak akan sama hasilnya. Sama juga kalau saya punya 7 Tesla, saya pakai rumus itu juga tidak akan sama hasilnya. Nah, padahal semua dokter radiolog zaman dulu tapi ya, itu belajar dari 1,5 Tesla. Jadi familiarnya dengan gambar 1,5 Tesla gitu ya. Jadi harus sama gitu, paling enggak mendekati. Terutama masalah ini tadi sih. Jadi alasan saya kenapa GRE so far lebih bagus di 3 Tesla karena itu tadi satu mengenai kontras gray dan white matter. Jadi dalam hal ini khususon ya, Mbak ya, bukan berarti ini akan applicable untuk semua organ, itu enggak, khususon untuk pembobotan T1 di brain. Itu. Tapi kalau T2 enggak juga, T2 ya kita tetap menggunakan turbospin echo. Ini contohnya buat T1. Izin bertanya lagi, Mas. Jadi yang dulu kan kita yang dapat di kuliah sebelumnya, kalau gradient echo itu waktunya lebih singkat, tapi untuk detail kurang bagus. Tapi kalau spin echo waktunya memang lebih lama, tapi detail bagus. Itu berlakunya di 1,5 Tesla ya, Mas? Nah, ini sebenarnya kita harus membedakan nih. Jadi kita perlu menyingkirkan dari pengertian detail dengan bagus dan tidak bagus dulu ya. Kembali lagi, sequence pulsa. Saya ingin teman-teman sekarang membuka diri tentang konsep sequence pulsa dan tolong kita bedakan sequence pulsa itu dengan parameter. Sama ini. Tadi kan kesan pertama pas saya tanya, apa beda gambar kiri dan kanan? Terus statement pertama adalah apa? Gambar yang sebelah kanan, yang notabene adalah spin echo, ini nggak tajam gitu ya. Gambar yang sebelah kiri, tajam. Tadi kayak Mbak Lensi ya tadi yang gitu ya. Iya, Mas. Nah, ini padahal yang kanan spin echo, yang kiri gradient echo. Terus bingung nggak jadinya? Nah, kan katanya gradient echo nggak detail, gitu kan? Kok ini lebih detail? Karena kalau kita ngomongin masalah detail, kita ngomongin ketajaman, itu bukan faktor sequence pulsa saja, itu juga faktor scanning parameter. Ya jelas, gradient echo-nya bisa 384 matriksnya. Sementara yang spin echo cuma 320. Jadi memang ini ya, MR itu banyak sekali faktor yang kita pertimbangkan, menarik garis kesimpulan A sama dengan X tambah Y itu tidak semudah itu. Ternyata A sama dengan X tambah Y dalam kurung XA sama dengan bla bla bla. Jadi ada banyak koefisien yang dipertimbangkan juga ya Mbak ya. Saya nggak bisa bilang itu akan sama persis kok. Berarti nggak bisa apple to apple. Ya, ini maksudnya nggak apple to apple ya, Mas, karena Iya, nggak apple to apple. Nggak bisa apple to apple, betul. Ada pertanyaan lagi nggak? Apakah ada pertanyaan lagi? Mas mau izin bertanya. Oh iya, silakan. Mas, saya kan kebetulan kemarin PKL di itu ya, Darmais. Oke. Itu kan rata-rata pemeriksaannya menggunakan kontras media semua, Mas ya. Oke. Nah, saya tuh sebenarnya pengen nanya, tapi belum sempat kemarin. Nah, ini kan karena membahas tentang vaskularisasi, kan ada vaskuler. Nah, kira-kira
apakah ada perbedaan gitu Mas? Maksudnya untuk pemeriksaan MRI brain yang menggunakan kontras dengan kita menggunakan GRE aja Mas, sedangkan kan sama-sama terlihat ya vaskularisasinya gitu Mas. Nah, kita coba tanyakan ya ke Pak Heri yang di sana. Terus ya, Pak, kenapa sih Pak pakai kontras gitu? Saya Pernah nggak? saya waktu itu pernah bilang sama Pak Heri boleh nggak coba pakai TOF Pak, apa bedanya gitu. Ya udah coba aja. Ya, tapi ini kembali ya. Tadi tujuan utama kenapa MRI dengan kontras itu di kepala. Coba baca klinisnya apa biasanya? Klinisnya kan bisa kan curiga ada neoplasma atau neoplasm atau tumor ya. Iya, Tumor, semuanya infeksi. Ya kan? Jadi tumor infeksi itu vaskular bukan? Tumor iya Mas. Kita bisa bilang tumor itu bukan vaskular, dia bukan bagian dari vaskular normal. Dia adalah sebuah jaringan baru yang kebetulan hipervaskular. Pembuluh darah baru kan tumor punya sifat angiogenesis kan, terus nanti dia akan menciptakan banyak pembuluh darah baru di situ. Tetapi ya itu tadi, apakah bisa dilihat dengan vaskular? Ini konsepnya agak beda ya. Kalau vaskular ini kan flow-nya diketahui, satu arah flow-nya. Kemudian kalau kita pakai TOF, apakah mungkin aneh gitu ya, bisa tidak sih TOF itu menggantikan pemberian kontras ya? Ternyata kita harus baca lebih banyak. Tadi Mas yang nanya Mas Kiki ya, salah ya. Suaranya sih nggak kenal. Iya Mas. Ya, kita kan harus belajar lebih banyak nih Mas mengenai ini juga salah satu yang saran saya teman-teman juga perlu dalami ya selain fisik MRI tentang konsep bukan cuma metabolisme tubuh ya, karena itu ternyata benar-benar akan pengaruh ke MRI mengenai kenapa kita butuh memberikan kontras. Kan ketika kita bicara tumor kan nanti kan ada tumor yang ada menyebabkan kerusakan blood brain barrier damage. Pernah dengar itu enggak? B3, BBB. Blood brain barrier damage. Jadi tumor di kepala itu ternyata ada beberapa tumor yang high grade itu yang menyebabkan selaput pembungkus antara pembuluh darah dan otak itu pecah atau rusak. Sehingga media kontras itu juga akan masuk ke parenkim otak. Nah, itu bukan konsep flow lagi nanti di situ. Padahal ternyata tumor-tumor yang high grade itu seringnya menyebabkan kerusakan blood brain barrier damage. Itu kenapa kalau teman-teman pernah dengar, oh ada loh rumah sakit yang kalau bikin CT scan post kontras di kepala itu nggak langsung biasanya. Ada yang di delay dulu, delay berapa menit atau bikin 2 fase. Ternyata saya itu kalau untuk menangkap jika ada tumor dan tumor itu menyebabkan kerusakan blood brain barrier damage itu ya. Ternyata itu Mas Kiki banyak sekali. Terus bagaimana dengan kasus yang lain infeksi? Infeksi vaskular bukan? Bukan kan? Bukan. Jadi bisa kelihatan nggak sama TOF? Nggak bisa. Jadi memang ini seninya di MRI ya teman-teman. Selain kita membahas masalah fisikanya, ternyata konsep metabolisme tubuh, tentang perbedaan penyakit itu kita seru banget ya untuk dipelajari. Nah nanti MRI sangat luas sekali aplikasinya sampai kita saya aja dulu pertama kali mendengar penyakit MS multiple sclerotic aja, itu apa ya itu ya? Nah, kira-kira teman-teman di sini deh, ini iseng-iseng deh. Penyakit multiple sclerotic itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak sebenarnya? Di luar konsep ini ya. Tapi kayak juga kita perlu juga membahas hal seperti ini sebenarnya. MS itu apa? Apakah dia tumor, termasuk kategori tumor,
apakah dia termasuk kategori infeksi, ataukah dia termasuk kategori, ada yang tahu nggak ya MS itu apa? Multiple sclerotic. Saya dengar ya, tapi ya misalnya ya. Dengar sih Mas. Oke, jadi itu juga jadi mungkin kalau sekarang di rumah di kuliah kita nggak diajari ya, tapi Kayak ternyata nanti autoimun ya, juga, Mas. ya itu penyebabnya ya, penyebabnya bisa karena autoimun, bisa karena ternyata si multiple sclerotic itu adalah kerusakan mielin kata. Mielin sheath, serabut pembungkus neuron yang dia perusak ya. Jadi modelnya akan seperti mirip-mirip infeksi tapi bukan karena infeksi, karena tadi sistem imun tubuh yang menyerang organ kita sendiri. Hal kayak gitu kan jadi kan itu harus diberi kontras apa tidak ya itu ya. Nah, gitu loh. Oh, kalau diberi kontras dan dia enhance itu menunjukkan bahwa proses demyelinasinya masih aktif ternyata. Tapi kalau diberi kontras dan dia tidak enhance, berarti dia sudah tidak aktif dan sebagainya. Hal seperti itu kan juga ini ya, teman-teman ya. Perlu banget lah kita baca, dan selama ini memang kita tidak mendapatkan itu di kuliah, tapi dengan membaca, ketemu kasusnya, diskusi dengan radiolog, diskusi dengan klinisi itu memang akan memperbanyak anak. Gitu. Jadi tidak bisa ya kita pandang dari sisi MR-nya aja ya. Kita juga harus banyak juga memahami tentang fenomena medisnya. Oke, mungkin harus sampai situ dulu. Ini saya ada customer nih, rumah sakit dari Bandung ini. Lagi mau ada uji apa namanya dari BPFK ya, terus minta protokol sesuai BPFK. Saya harus video call. Kayak gitu dulu ya. Siap, Mas. Makasih, Nah, Mas. insya Allah Mas. dilanjut. Saya minta maaf sudah mengganggu waktunya malam-malam begini. Terima kasih sudah menyempatkan sini, dan semoga walaupun sedikit ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi ya. Ya, Baik. Mas. Saya pamit Terima kasih, dulu Mas. kalau gitu. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Mas. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.